Refleksi pengalaman belajar, mata kuliah, praktek pengalaman lapangan 2, umum. Topik 4, praktek pembelajaran mandiri PPL 2. Halo everyone, saya Wulan, mahasiswa profesi pendidikan guru Prajabatan Gelombang 1, Universitas Pendidikan Indonesia tahun ajaran 2022-2023. Review pengalaman belajar. Praktik pengalaman lapangan bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci tentang kegiatan mengajar yang dilaksanakan di sekolah. Pada mata kuliah PPL ini terintegrasi dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Sehingga adanya penugasan yang saling berkaitan pada mata kuliah tersebut. Pada pelaksanaan praktik pengalaman lapangan 2 dilakukan dengan praktik pembelajaran mandiri, di mana saya melakukan kegiatan pembelajaran secara individu, tidak dengan pendampingan guru pamong ataupun dosen pembimbing lapangan. Tujuan dari praktik pembelajaran mandiri ini memberikan ruang untuk melakukan penelitian tindakan kelas kolaboratif pada setiap mahasiswa sebagai hasil akhir dari kegiatan praktik pembelajaran mandiri. Berdasarkan hasil dari penelitian tindakan kelas kolaboratif, saya juga disarankan untuk membuat sebuah inovasi pembelajaran serta mengimplementasikannya selama praktik pembelajaran yang berbasis project-based learning. Adapun penilaian dilakukan dengan teman sejawat, guru pamong, dan dosen pembimbing lapangan dalam mengarahkan kegiatan. Selain itu, kami juga melakukan kegiatan non-mengajar untuk mengasah kemampuan sebagai guru profesional dalam mendampingi aktivitas lomba peserta didik di luar lingkungan sekolah, mengadakan kegiatan pesantren kilat di bulan Ramadan, dan kegiatan melatih upacara. Refleksi pengalaman belajar. 1. Pentingnya memilih topik ini. Pada tahap ini, saya melakukan praktik pembelajaran mandiri sebanyak 5 siklus. Selama pelaksanaan praktik pembelajaran mandiri ini, melakukan pembelajaran secara mandiri di dalam kelas, tanpa pendampingan dari guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Namun, dalam mempersiapkan seluruh rangkaian kebutuhan selama pembelajaran, tetap melaksanakan konsultasi terhadap guru pamong dan dosen pembimbing lapangan sebelum melaksanakan praktik mengajar. Dari setiap open class, saya diamati oleh teman sejawat untuk melakukan penilaian dan refleksi secara bergantian. 2. Cara mempelajari topik-topik. Cara yang dilakukan untuk mempelajari mata kuliah ini dengan cara melakukan pembelajaran secara berkelompok dari mulai orientasi, observasi, penilaian, dan pelaksanaan kegiatan non-mengajar. Kami melakukan analisis lapangan baik itu sekolah maupun peserta didik yang dianalisis melalui observasi. Pelaksanaan praktik pembelajaran terbimbing dilakukan sebanyak 1 kali di awal kegiatan masuk dan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Praktik pembelajaran mandiri dilakukan sebanyak 5 kali dengan jadwal yang telah ditentukan, dari mulai perencanaan, penyusunan, dan praktik mengajar setiap 1 minggu sekali, dan melakukan konsultasi terhadap guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Adapun kegiatan non-mengajar yang dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan pesantren kilat yang dilakukan selama bulan Ramadan, kegiatan mengajar lomba pada peserta lomba, dan melatih kegiatan upacara bendera. Adapun kegiatan penelitian tindakan kelas kolaboratif dilakukan dengan konsultasi terhadap guru pamong dan dosen pembimbing lapangan guna mendapatkan perbaikan dan arahan selama penyusunan. 3. Strategi implementasi mempelajari topik-topik. Dalam mempelajari topik-topik pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 ini, dilakukan secara berkelompok untuk lebih memudahkan pemahaman dari setiap penugasan, seperti kegiatan orientasi dilakukan dengan cara mendatangi sekolah yang dilakukan untuk praktikan dengan meminta izin kembali terkait penugasan PPL di sekolah tersebut. Observasi dilakukan dengan wawancara terkait kurikulum yang digunakan, pelaksanaan pembelajaran, observasi kelas, dan lingkungan sekolah, serta keadaan peserta didik yang dilakukan secara berkelompok dengan masing-masing penugasannya. Praktik pengalaman terbimbing dilaksanakan sebanyak 1 kali dan ini dilakukan secara individu. Kemudian, ada praktik pembelajaran mandiri dilakukan secara mengajar mandiri tanpa pendampingan dari guru pamong maupun dosen pembimbing lapangan yang memberikan penilaian. Namun pada kegiatan ini yang memberikan penilaian dan refleksi yaitu teman sejawat.
Kegiatan mengajar yang dilakukan secara berkelompok dengan menentukan tugas yang berbeda-beda sehingga bisa fokus pada penugasan tertentu. Lalu ada perbaikan dengan kegiatan penelitian tindakan kelas kolaboratif yang dilakukan secara individu juga dengan mengamati kekurangan yang terjadi selama kegiatan penelitian. Artefak pembelajaran. Adapun artefak yang saya cantumkan dengan menggabungkan seluruh artefak-artefak yang saya lakukan dalam satu file melalui Google Drive selama kegiatan praktik mengajar mandiri dalam 5 siklus. Silakan untuk diamati. Pembelajaran bermakna. Selama kegiatan praktik pengalaman lapangan 2 ini memberikan banyak sekali pembelajaran bagi saya, terutama dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Selama proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan banyak sekali kekhawatiran bagi saya. Namun setelah pelaksanaan, peserta didik dapat menerima dan merasakan pembelajaran dengan nyaman dan menyenangkan. Thanks everyone for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.